Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Mujmal Usul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan bulan lalu, kita sudah membahas tentang 3 macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Dan sudah kita sebutkan kemarin, dalil pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah dalil istiqra. Apa itu dalil istiqra? Yaitu penelitian terhadap dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid. Maka kita dapati ternyata tauhid dalam Al-Quran itu ada 3 macam tadi. Dan kemarin kita sudah sedikit menyebutkan tentang kaidah-kaidah seputar tauhid rububiyah. Sebetulnya banyak sekali ya yang berhubungan dengan tauhid rububiyah. Pada hari ini kita akan membahas tentang tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah ya akhi adalah merupakan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhid uluhiyah adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Artinya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Tauhidul uluhiyah, akhwal Islam, adalah merupakan tauhid yang paling penting. Tauhid yang paling penting. Di sana ada beberapa kaidah yang harus kita pahami seputar tauhid uluhiyah. Dan sudah pernah kita sebutkan pada bulan kemarin tentang definisi tauhid uluhiyah. Apa itu definisinya? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Itu ibadah. Sedangkan tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Tauhid uluhiyah ya akhi, kaidah yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sebatas tauhid rububiyah tidak cukup sampai ia benar-benar mentauhidkan Allah secara tauhid uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak diterima. Karena sudah kita sebutkan bahwa konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Maka dari itu tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Maka ya, apabila sudah kita sampaikan pada bulan kemarin, apabila ada orang yang mengakui tauhid rububiyah, namun dia tidak mengakui tauhid uluhiyah, maka
ini tidak cukup untuk memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy meyakini tauhid rububiyah. Orang musyrikin Quraisy apabila ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat? Allah. Itu orang musyrikin pun mengakui itu, Pak. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Kenapa? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mengakui tauhidul uluhiyah, yang hakikatnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka dari itu ya akhi, tauhid rububiyah tidak diterima tanpa tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ya akhwal Islam, bahwa syirik dalam uluhiyah itu adalah akibat daripada syirik dalam rububiyah. Maka orang yang syirik dalam rububiyah, dia pasti akan jatuh kepada syirik dalam apa? Uluhiyah. Kenapa ada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah? Contoh misalnya, ada orang yang tawakalnya kepada selain Allah. Karena dia pasti memberikan sifat rububiyah kepada sesuatu yang ia tawakal kepadanya itu. Kenapa sih kita tawakal? Menyandarkan hati kita kepada sesuatu, karena ada keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menolak bala, Pak. Orang yang tawakalnya kepada jimat misalnya ya, penangkal. Kenapa orang tawakal kepada jimat atau penangkal? Karena ada keyakinan bahwa penangkal ini bisa menolak apa? Bala. Dan menolak bala itu termasuk sifat rububiyah, Pak. Dan itu hanya milik Allah. Makanya orang yang syirik dalam uluhiyah, dia juga syirik dalam rububiyah. Orang yang berdoa kepada mayat, Pak. Kenapa dia berdoa kepada mayat? Karena dia punya keyakinan bahwa mayat bisa mengabulkan doa. Dan mengabulkan doa itu termasuk rububiyah. Termasuk apa? Rububiyah. Kenapa seseorang akhwal Islam memalingkan ibadah takut kepada selain Allah? Dia takut kepada sesuatu itu seperti takutnya kepada Allah. Karena dia punya keyakinan sesuatu ini bisa memberikan apa? Mudarat pada dirinya. Sedangkan memberi mudarat itu termasuk apa? Rububiyah. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian ya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhwal Islam, syirik rububiyah selalu akan menyeret kepada syirik apa? Uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik rububiyah. Contoh, ada orang yang berdoa kepada, bertawakal kepada jimat. Tapi dia yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah. Dia tidak meyakini jimat ini sebagai apa? Bisa menolak bala, tidak. Dia tidak meyakini bahwa jimat ini bisa memberikan apa? Mudarat, tidak.
Tapi dia hanya sebatas menganggap ini sebagai sebab saja. Sebagai apa? Sebab saja. Tapi ini termasuk syirik tidak, Pak? Syirik. Kenapa? Karena ini memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Ada orang yang berdoa kepada wali yang sudah meninggal. Tapi dia yakin yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Wali nggak bisa mengabulkan doa. Wali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kenapa dia berdoa kepada wali? Karena dia punya keyakinan bahwa wali bisa menyampaikan doa dia. Nih orang, dia kan sudah meninggal, dia punya keyakinan orang yang sudah mati masih bisa mendengar. Barangkali doa saya disampaikan ke Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Nah ini ya akhi, kaidah yang kedua. Bahwa syirik rububiyah menimbulkan syirik dalam uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik apa? Dalam rububiyah. Kaidah yang ketiga ya akhal Islam. Bahwa syirik, bahwa tauhid uluhiyah tidak disebut tauhid uluhiyah kecuali apabila mengandung dua perkara. Yang pertama, meniadakan nafi. Dan yang kedua, menetapkan isbat. Tauhid uluhiyah tidak disebut tauhid uluhiyah kecuali dengan dua tadi, Pak. Yang pertama apa? Meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan semua ya yang berhak disembah selain Allah. Maka kita katakan, wajib kita yakini semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Malaikat tidak berhak diibadahi. Para nabi tidak boleh dan tidak berhak diberikan padanya apa? Ibadah. Para wali tidak berhak untuk diberikan padanya apa? Ibadah. Apalagi ya matahari, bebatuan, pohon-pohon. Semua ini tidak berhak diibadahi. Ini namanya nafi, Pak. Ya, meniadakan. Yang kedua, isbat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi. Allah satu-satunya zat yang berhak apa? Diibadahi. Selain Allah tidak berhak. Maka siapa yang nafi saja, meniadakan saja, ateis. Dan siapa yang menetapkan tanpa meniadakan, musyrik. Orang yang menetapkan Allah yang berhak disembah, tapi tidak meniadakan selain Allah. Alias mengakui bahwa yang selain Allah pun berhak diibadahi. Kita katakan ini bukan tauhid, Pak. Ini bukan tauhid uluhiyah. Tapi itu hakikatnya syirik, bahkan syirik besar. Disebut tauhid uluhiyah kalau mengandung dua perkara tadi. Yang pertama tadi apa? Nafi, meniadakan. Yang kedua apa? Itsbat, menetapkan. Ya. Ini kaidah yang keberapa? Yang ketiga, saudaraku sekalian. Kaidah yang keempat ya akhal Islam, saudaraku seiman.
bahwa meniadakan semua yang disembah selain Allah mengharuskan kita untuk kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Mengharuskan kepada kufur kepada yang disembah selain Allah. Dalilnya mana? Firman Allah, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, siapa sih tagut itu, Pak? Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Di situ Allah menyebutkan kafir kepada tagut. Berarti ketika kita meniadakan semua sesembahan selain Allah itu wajib disertai dengan kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Bagaimana bentuk kafirnya, Pak? Bentuk kafirnya kita yang pertama, benci dan tidak ridho. Artinya kita tidak boleh ridho kepada syirik, nggak boleh. Dan harus ada kebencian di hati kita kepada kesyirikan. Harus ada, Pak. Karena itu konsekuensi iman. Kemudian yang ketiga, harus ada pengingkaran di hati kita. Adapun hati kita tidak mengingkari kesyirikan, ini berbahaya, Pak. Karena kan mengingkari itu, kata Rasulullah SAW, yang paling rendah dengan apa? Mengingkari yang paling rendah dengan apa? Dengan hati. Kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu" apa? Biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, ingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ingkari dengan apa? Hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau hati itu tidak mengingkari, Pak, tidak ada pengingkaran di hati, ini bahaya, Pak. Ini musibah. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Kemudian masuk dalam makna kufur kepada tagut apalagi, Pak? Yaitu tidak tasyabuh dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa? Apa sih tasyabuh itu, Pak? Tasyabuh itu menyerupai. Cuma masalahnya, Pak, tasyabuh seperti apa yang dilarang dalam syariat Islam, Pak? Apakah semua bentuk tasyabuh tidak boleh? Para ulama sudah menjelaskan, Pak, bahwa tasyabuh yang dilarang itu adalah menyerupai orang kafir dalam perkara yang itu adalah khusus untuk mereka dan menjadi ciri mereka. Menyerupai orang kafir yang itu adalah khusus untuk mereka dan menjadi ciri mereka. Adapun kalau itu bukan khusus untuk mereka, nggak masalah. Contoh, kalau orang kafir pakai jam tangan, orang Islam pakai jam tangan. Jam tangan bukan kekhususan mereka dan bukan ciri mereka. Bukan apa? Bukan ciri mereka. Kalau mereka pakai ikat pinggang, apakah ikat pinggang jadi ciri mereka? Enggak juga. Iya. Jadi yang tidak boleh itu kalau itu merupakan ciri mereka, Pak. Nah, kalau misalnya sesuatu itu berasal dari orang kafir,
tapi itu pun bukan ciri mereka. Boleh. Dalilnya mana? Hadis bahwa Rasulullah SAW disebutkan dalam Abu Daud ya, beliau pernah memakai jubah Romawi. Rasulullah pernah memakai jubah Romawi. Kata Syekh Albani, ini menunjukkan bahwa memakai pakaian orang kafir, kalau itu bukan kekhususan dan ciri mereka, nggak masalah. Selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Berapa banyak Pak yang berasal dari orang kafir di zaman sekarang? Dan para ulama mengatakan nggak masalah. Iya. Yang bikin komputer siapa? Dari mana asalnya? Antum pakai media sosial, FB, IG, apalagi? TikTok, iya banyak itu. Siapa yang bikin? Antum kalau nyari di internet, cari di mbah Google, siapa yang bikin? Apakah dengan gara-gara yang membuatnya orang kafir jadi tidak boleh? Gak masalah, karena itu bukan kekhususan mereka, bukan ciri mereka, bukan ciri agama mereka. Sepak bola yang bikin siapa? Volleyball yang bikin siapa? Itu kan asalnya dari mereka. Tapi apakah para ulama mengatakan sepak bola nggak boleh? Boleh, selama tidak melanggar apa? Syariat. Volleyball boleh, selama tidak melanggar syariat. Itu cuma permainan, padahal asalnya dari orang kafir. Iya. Ayo kamu jangan main bola. Kenapa? Itu orang-orang kafir pada main bola. Kita katakan main bola ciri mereka bukan. Kekhususan mereka bukan. Itu permainan. Dan permainan itu berhubungan dengan urusan dunia. Pada asalnya apa? Mubah. Kalau ada orang kafir main petak umpet misalnya, Pak. Apa jadi kita nggak boleh melakukannya? Disebut tasyabuh? Ya enggak lah. Kalau ada orang kafir main patung-patungan misalnya, ya, manikin. Apakah itu jadi tidak boleh kita lakukan? Ya enggak, itu kan cuma permainan. Bukan ciri mereka sama sekali. Dan mereka tidak menjadikan itu sebagai ciri mereka, sama sekali tidak. Dipahami baik-baik Pak, kapan disebut apa? Tasyabuh. Maka dari itu dilarang ya, kalau kita memakai pakaian, di pakaian itu ada simbol-simbol kesyirikan, tidak boleh. Seperti misalnya di pakaian kita ada nama dewa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh Pak. Kenapa? Karena ini konsekuensi tauhid. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Kaidah selanjutnya daripada tauhid uluhiyah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, yaitu tauhid uluhiyah yang menjadikan seseorang itu muslim atau bukan. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan pelakunya kepada apa? Islam. Sebatas tauhid rububiyah saja tidak cukup. Sampai kapan? Sampai dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sampai dia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Maka seseorang disebut muslim kalau dia bersyahadat asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan la ilaha illallah itulah tauhidul uluhiyah. Ya. Pada selanjutnya ya akhwal Islam. Sarful ibadah li ghairillah syirkun. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Karena ibadah itu hanya untuk Allah saja, Pak. Haqqun sirfun lillah. Murni untuk Allah. Tidak untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya akhi, maka ia telah berbuat syirik. Dia sudah melakukan apa? Kesyirikan. Seperti orang yang beribadah, berdoa kepada mayat, tawakal kepada jimat. Demikian pula istighothah, ya, kepada wali yang sudah meninggal dunia dan yang lainnya. Ini semua memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudaraku seiman. Kemudian kaidah selanjutnya ya akhal Islam. Tauhidul uluhiyah huwa awwalu da'watir rusul. Tauhid uluhiyah adalah yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul. Tauhid uluhiyah adalah yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul. Bahkan itu merupakan dakwah yang difokuskan oleh para rasul. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ikhwatal Islam, Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Maka rasul itu berkata, "An i'budullah wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhi para taghut. Ini dakwah para nabi dan rasul. Dan itulah yang pertama kali mereka sampaikan. Tidak ada rasul, nabi yang membuka dakwahnya dengan politik, nggak ada. Tidak ada rasul, nabi yang membuka dakwahnya dengan apa? Mengingkari kemaksiatan dulu. Enggak. Makanya Aisyah mengatakan apa? Adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, kata Aisyah, jangan berzina, niscaya kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, niscaya kami tidak akan meninggalkan pencurian. Karena kan ketika Rasulullah SAW diutus ke Mekah, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu kan, Masya Allah ya, mereka pertama berbuat syirik. Mereka berbuat bid'ah dalam agama. Mereka mengubah-ubah cara haji. Mereka juga berbuat maksiat. Makan riba, berzina, minum arak, membunuh. Itu biasa buat mereka. Ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, apakah yang pertama kali beliau dakwahkan, beliau buka, jangan berzina? Ternyata tidak. Apakah yang dibuka oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah, jangan mencuri? Ternyata tidak. Ternyata yang pertama kali Rasulullah dakwahkan apa? Sembahlah Allah saja.
Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya setiap dakwah yang tidak memulai dengan tauhid, ini dakwah yang tidak sesuai dengan metode dakwah para nabi. Setiap dakwah yang tidak memfokuskan tauhid, itu dakwah yang tidak sesuai dengan manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, kepenting akhi, ya, untuk kita mulai dakwah itu dari tauhid, Pak. Kita buka dakwah itu dari tauhid, memahamkan manusia tentang hakikat hak-hak Allah. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhwal Islam, kaidah selanjutnya, bahwa tauhid adalah keadilan yang paling adil dan sumber berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Keadilan yang paling adil, tauhid. Dan tauhid sumber berbagai macam kebaikan, Pak. Kenapa demikian? Ini berhubungan dengan sebelumnya. Kenapa para nabi membuka dakwah dari tauhid? Karena kalau orang belum mengenal Allah dan belum mentauhidkan Allah, tidak akan tumbuh jiwa sami'na wa apa. Jiwa taslimnya nggak tumbuh, Mas. Gimana caranya supaya orang itu tunduk dan patuh kepada Allah? Berarti harus ditumbuhkan rasa takut kepada Allah. Harus ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Harus ditumbuhkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan kepada Allah sudah sangat kuat dan menghunjam di dada, maka disitulah, Pak, akan muncul jiwa taslim, jiwa sami'na wa apa. Makanya lihat, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah kepada apa? Tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Hasilnya lihat, Pak. Ketika Allah perintahkan para sahabat untuk hijrah, yang namanya hijrah berat loh, Pak. Meninggalkan harta kita, rumah kita, handai taulan kita, keluarga kita yang kita cintai, pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu jeluntrungnya gimana. Tapi subhanallah, karena tauhid sudah menghunjam di dada, mereka pun akhirnya pergilah hijrah. Subhanallah. Di kota Madinah, mulai Allah turunkan berbagai macam hukum. Dan lihat bagaimana para sahabat ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan arak. Apa ada para sahabat, Pak, ketika diharamkan arak, mereka mikir-mikir dulu. Ada nggak para sahabat ketika diharamkan arak mengatakan begini, kok haram sih? Arak kan banyak manfaatnya. Ada nggak? Padahal para sahabat, yang namanya arak tuh minuman keseharian. Sehari-hari mereka minum arak, bayangkan. Subhanallah, ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan arak, langsung ditumpahkan. Tanpa mereka bertanya, kenapa? Nggak kayak kita. Kita itu kalau mendengar dalil yang mengharamkan, kok haram? Kenapa? Karena tauhid kita belum sempurna. Jiwa sami'na wa ata'na kita itu belum kuat. Kalau jiwa taslim kita, jiwa sami'na wa ata'na kita kuat, ketika kita melihat dalil yang sudah jelas, yang mengharamkan,
Khalas. Langsung saat itu sami'na wa ata'na. Kalau kayak para sahabat itu. Ketika Allah turunkan ayat hijab, ada enggak sahabiat yang berkata, aduh panas, ini kan gurun pasir. Tahu sendiri kan di Madinah. Di Madinah itu kalau musim panas sampai 50 derajat, Mas. Ya. Panasnya full. Nggak ada sahabat ketika Allah turunkan hijab mengatakan apa? Panas. Ketika Allah turunkan ayat hijab, apa yang terjadi? Langsung ditarik gorden-gorden rumah mereka. Langsung mereka menutup hijab-hijab mereka. Aurat-aurat mereka. Tanpa bertanya, kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Itu hasil dari dakwah tauhid. Hasil daripada tauhid yang telah kokoh di hati akhwal Islam. Orang kalau tauhidnya sempurna, tadi jiwa sami'na wa ata'nya juga luar biasa. Jiwa taslimnya itu luar biasa. Tapi kalau orang tauhidnya lemah, jangan harap dia sami'na wa ata'na. Makanya kalau antum melihat ada orang yang jiwa tauhidnya lemah, terus antum dakwahi dia kepada jangan merokok, jangan musik, nggak bakalan didengar antum. Ente ini dikit-dikit haram, apa-apaan sih? Makanya orang yang jiwa tauhidnya masih lemah, lihat Pak. Iya, yang masih ngikutin hawa nafsu, syahwat dan yang lainnya Pak. Susah Pak untuk menaati Allah dan Rasulnya Pak. Makanya disinilah Pak rahasianya. Kenapa sih para nabi dan rasul memulai dakwah dari apa? Tauhid dulu. Karena tauhid itu sumber berbagai macam ketaatan. Tauhid itu sumber berbagai macam kebaikan dan itulah kekuatan. Ketika keyakinan dia kepada Allah kuat, rasa takutnya kepada Allah kuat, rasa cintanya kepada Allah kuat. Kan ini semua masuk dalam tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah, saudaraku. Berharap dia kepada Allah kuat. Wallahi Pak, orang seperti ini pasti akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan dari tauhid ya. Kaidah selanjutnya. Sebaliknya, syirik adalah sumber berbagai macam keburukan. Syirik adalah sumber berbagai macam apa? Keburukan. Anda silakan bisa survei. Tidaklah suatu daerah yang tersebar padanya kesyirikan kecuali pasti tersebar berbagai macam maksiat dan keburukan di situ. Silakan lihat. Di negara-negara barat sana Pak. Di Amerika yang katanya negara adik kuasa itu Pak. Ketika mereka tidak mengenal tauhid dan tidak mentauhidkan Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Lihat, berbagai macam keburukan di sana menyebar. Sampai disebutkan pembunuhan di sana itu paling tinggi, Pak. Sampai orang datang ke sekolahan ditembakin anak-anak. Itu kan kenapa bisa terjadi? Akibat buruk syirik gitu, Pak. Sampai di Amerika itu ada sebuah kota zombie katanya. Orang pada mabuk semua gini kayak zombie gitu, Pak. Kenapa? Akibat syirik. Akibat syirik. Makanya kesyirikan itu sumber munculnya berbagai macam maksiat sudah. Maka kalau kita ingin memadamkan maksiat, padamkan dulu kepalanya. Sumbernya. Apa itu? Syirik. Kalau syirik sudah bisa dipadamkan, dientaskan, insya Allah yang lainnya akan padam dengan sendirinya. Makanya lihat, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid, memahamkan tentang Allah Azza wa Jal,
Dengan otomatis para sahabat pun meninggalkan zina, meninggalkan arak, meninggalkan judi, meninggalkan berbagai macam maksiat. Mereka tinggalkan itu, subhanallah. Karena sudah kita sebutkan tadi Pak, tauhid itu menimbulkan jiwa taslim. Taslim, sami'na wa ata'na. Bukan istilah penting lah Pak. Jangan menganggap remeh masalah apa? Tauhid. Jangan diremehkan masalah syirik Pak. Allah ya akhul Islam. Allah yang paling agung itu tauhid Pak. Dan kezoliman yang paling zolim di sisi Allah itu apa? Syirik. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kaidah selanjutnya ya akhi. Sudah masuk Isya belum? Belum ya? Hah? Hah? 2 menit lagi? Ibadah, karena itu adalah hak Allah dan hanya untuk Allah, maka wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, maka ibadah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ingat, akhi, ibadah hak siapa? Allah. Yang berhak diibadahi siapa? Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridai. Yang Allah cintai dan ridai yaitu yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, maka ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Makanya ya akhi, kita beribadah kepada Allah itu Pak, tidak boleh disesuaikan dengan apa? Dengan selera kita. Nggak bisa ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Surat Asy-Syura ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sedikit melanjutkan kaidah tentang tauhid uluhiyah. Kaidah selanjutnya, akhi, syirik terbagi menjadi 2. Syirik besar dan syirik apa? Kecil. Apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar dengan syirik kecil ada 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik
kecil tidak. Syirik besar membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Apa definisi syirik besar? Definisi syirik besar adalah an yattakhidha syarikan au niddan lillahi fi rububiyyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan. Menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama dan sifatnya. Atau nama dan apa? Sifatnya. Ini syirik besar, Pak. Jadi syirik besar itu artinya mengambil sekutu atau tandingan untuk selain untuk Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Contoh dalam rububiyahnya sudah pernah kita sebutkan. Seperti ada orang yang meyakini sesuatu itu bisa menolak mudarat selain Allah. Atau bisa memberi manfaat selain dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini bahwa mayat bisa mengabulkan doa. Ini namanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam masalah apa? Mengabulkan doa. Karena yang bisa mengabulkan doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini sesuatu itu bisa memberikan rezeki tanpa izin dari Allah. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Adapun uluhiyah menjadikan tandingan untuk Allah tersekutu dalam ibadah, di mana dia memalingkan ibadah itu kepada selain Allah secara keseluruhan. Ya. Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi doa sama berdoa kepada mayat. Padahal doa hanya untuk siapa? Allah. Tawakal kepada contohnya jimat, penangkal. Padahal tawakal hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya, akhi, syirik besar bisa terjadi dengan keyakinan atau perbuatan atau ucapan. Syirik besar bisa terjadi dengan keyakinan atau perbuatan atau ucapan. Adapun dengan keyakinan, contoh, meyakini bahwa ada sesuatu yang berhak diibadahi selain Allah. Ini syirik keyakinan. Adapun dengan perbuatan, contoh, orang yang sujud kepada patung.
Orang yang sujud kepada apa? Patung. Atau menyembelih untuk selain Allah, untuk jin dan yang lainnya, misalnya menyembelih ayam hitam atau menyembelih ayam putih. Ya. Syirik dalam ucapan contohnya berdoa kepada selain Allah. Makanya dari itu syirik tidak hanya terdapat pada keyakinan saja, Pak, tapi juga pada perbuatan dan apa? Ucapan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwal Islam, kaidah selanjutnya, semua yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu termasuk syirik kecil. Semua yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu masuk dalam kategori apa? Syirik kecil. Contoh misalnya tatayur, menganggap sial dengan hari. Syirik kecil apa syirik besar, Pak? Syirik kecil. Kecuali kalau dia meyakini bahwa hari itu bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah, maka ini berubah menjadi syirik apa? Besar. Kalau antum mendengar ada burung gagak, wah ini bakalan sial. Syirik kecil. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa burung gagak itulah yang memberikan kesialan tanpa izin Allah, maka syirik besar. Pahami baik-baik, Pak. Syirik kecil bisa berubah menjadi syirik besar. Karena makanya kan dia itu wasilah kepada syirik apa? Besar. Dia bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh misalnya itu bersumpah demi bumi, demi langit. Syirik. Tapi syirik apa? Kecil. Berubah menjadi besar kapan? Kalau dia bersumpah dengan nama bumi dan langit dengan keyakinan bahwa langit dan bumi ini bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Iya. Ini syirik kecil. Ria. Ria termasuk syirik besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Ketika seseorang mengharapkan pujian manusia, kalau dia meyakini bahwa pujian manusia lebih besar dari pujian Allah, syirik besar, Pak. Tapi kalau dia tidak meyakini itu, hanya sebatas mengharapkan pujian manusia selain pujian Allah, itu masuk dalam kategori syirik apa? Kecil. Iya. Apalagi kalau dia menganggap saya tidak butuh pujian Allah, saya cuma butuh pujian manusia dalam ibadah tentunya ya. Ini syirik besar ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya, menjadikan sesuatu itu sebab tanpa ditunjukkan oleh dalil, itu termasuk syirik kecil. Menjadikan sesuatu itu sebab tanpa ada dalil, itu bisa masuk dalam apa? Syirik kecil. Contoh, kalau ada orang punya keyakinan bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Bintang itu sebab turunnya apa? Hujan. Syirik kecil. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan bintang sebagai apa? Sebab turunnya hujan.
Makanya untuk meyakini sesuatu itu sebab harus sesuai dengan apa? Dalil. Harus sesuai dengan apa? Dalil. Mana dalilnya? Contoh misalnya, saya tidak meyakini jimat itu menolak bala, tidak. Saya yakin yang menolak bala itu hanya Allah. Dan saya pun tidak bertawakal kepada jimat sama sekali. Tawakal saya hanya kepada Allah. Ini cuma sebab. Kita katakan, mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa jimat itu sebab tertolaknya bala. Hatta ente tawakalnya hanya kepada Allah. Tapi ketika Anda menjadikan sebagai sebab tanpa dalil, ini termasuk syirik. Walaupun itu masuk dalam syirik apa? Kecil. Tapi ingat loh Pak, syirik kecil itu lebih berat daripada daripada dosa besar loh Pak. Syirik kecil itu lebih berat dari dosa besar, ingat. Jadi jangan pernah menganggap remeh syirik apa? Kecil, saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Iya. Baik, saya kira cukup karena kalau kita bahas semua kaidah berhubungan dengan ini banyak banget Pak. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan kita buka tanya jawab. Adakah rincian cara menumbuhkan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah? Caranya yang pertama, kenali Allah. Semakin kita mengenal Allah dari nama-namanya, sifat-sifatnya, itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak taqarrub kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin muncul cinta kita kepada Allah. Takut dan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin muncul. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Dan tadabur Al-Quran itu sumber utama munculnya cinta kita kepada Allah. Takut dan berharap kepada Allah. Itu sesuatu yang paling besar, ya, yang bisa memunculkan rasa takut, berharap, dan cinta kepada Allah itu mentadaburi Al-Quran. Ada suami istri yang sudah bercerai lewat pengadilan, sudah sah bercerai dan sertifikat sudah keluar catatan dengan status perceraian talak 1. Mereka sudah berpisah beberapa tahun dan mereka belum menikah lagi setelah bercerai. Sekarang mereka mau kembali lagi alias bersatu. Hukumnya gimana? Kalau baru talak 1 boleh. Tapi kalau memang sudah bertahun-tahun seperti itu, maka harus dengan akad baru, mahar baru. Ya. Akad baru, mahar baru. Tidak boleh balik lagi itu kalau sudah talak 3, Mas. Kalau talak 3, maka pada waktu itu apa? Tidak boleh balik lagi sampai si istri menikah dengan laki-laki lain. Lalu diceraikan oleh si suami yang kedua tersebut dengan sukarela. Jika permainan itu mubah, lalu bagaimana hukumnya bermain dadu? Ada sebagian mengatakan tidak boleh dan bermain kartu tanpa pakai uang, bagaimana hukumnya Ustadz? Akhi, permainan itu pada asalnya mubah, kecuali kalau bisa menjurus kepada keharaman. Kalau itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka wasilah kepada yang haram jadi haram. Main dadu itu wasilah kepada judi. Pertama-tama main dadu dulu Pak. Setelah paham cara mainnya,
iseng-iseng pakai duit. Ini menjurus, Pak. Walaupun tidak semua yang menjerumuskan itu bisa kita hukumi haram. Tapi kita melihat kepada kemungkinan besar menjerumuskan kepada yang haram atau tidak. Kalau kemungkinan besar menjerumuskan kepada yang haram dan memang sudah menjadi kebiasaan bahwa itu biasanya menjurus kepada yang haram, nggak boleh. Adapun kalau itu bukan kebiasaan, contoh, antum beli pisau, yang namanya pisau itu bisa menjadi sebab pembunuh orang, tidak Pak? Apakah berarti beli pisau jadi haram? Ya tidak, karena itu bukan kebiasaan. Orang biasanya beli pisau buat ngiris bawang, masak, dan yang lainnya. Tapi kalau dia membeli pisau dengan niat membunuh orang, baru jadi apa? Haram. Iya, pahami itu baik-baik kaidah tersebut, akhi. Bagaimana supaya terhindar dari syirik? Yang pertama, wajib mempelajari syirik. Bagaimana syirik? Apa itu syirik? Warna-warninya, macam-macamnya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan bisa menghindari? Pelajari. Yang kedua, jangan merasa aman dari syirik. Karena orang yang merasa aman akan sangat mudah jatuh kepada apa? Syirik. Yang ketiga, jangan menganggap remeh syirik. Karena orang yang menganggap remeh biasanya akan jatuh kepadanya. Biasanya orang sebelum jatuh kepada dosa, dia akan anggap remeh dulu dosa. Kalau dia sudah menganggap remeh dosa, itu jadi pintu dia masuk ke dalam dosa. Demikian pula syirik. Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang yang suka berbuat syirik. Karena teman itu bisa menarik kita, Pak. Makanya, ya, pepatah orang Arab apa? As-sahibu sahib. Teman itu menarik, yang menjerumuskan kita. Ya. Makanya hati-hati. Kalau kita ingin selamat, jangan berteman dengan orang yang suka berbuat apa? Syirik, supaya tidak jatuh. Sebatas kita berteman untuk mendakwahi dia, nggak masalah. Jika kita was-was tentang kesehatan kita, apakah berarti ada masalah dengan tauhid? Apa maksudnya? Kalau maksudnya antum misalnya Pak, ya, jadi orang penakut gitu Pak, sehingga maunya berada di tempat yang steril, ya. Waduh, serba ketakutan, mau keluar rumah, takut, kesehatan. Ya karena takut katanya di udara itu banyak kuman-kumannya dan yang lainnya. Jadi serba ketakutan. Ini was-was. Was-was seperti ini akibat kurangnya tawakal kepada Allah. Kewajiban kita yang pertama, berusaha dulu memang betul, tapi tidak berlebihan. Sambil kita tawakal kepada Allah. Sambil kita usaha dengan memakan makanan yang sehat, olahraga, dan semua sebab-sebab untuk kesehatan kita. Adapun kemudian sedikit-sedikit ketakutan. Wah ini akhi, ya, kurang tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini sedang goyah dan berprasangka baik kepada Allah dikarenakan urusan yang tak kunjung beres, padahal selama ini selain tawakal dan yakin
bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kalau masih berprasangka baik sama Allah, tauhidnya masih aman, Pak. Tapi kalau sudah sampai kepada prasangka buruk sama Allah, nah ini mulai masuk dalam kategori dosa besar. Tauhidnya ya berkurang kesempurnaannya, ya. Seakan-akan dia kurang percaya kalau Allah itu maha adil. Seakan-akan dia kurang percaya bahwa musibah yang Allah berikan itu untuk kebaikan dirinya, ya. Apakah menghadiahkan pahala amal kepada mayat termasuk daripada syafaat yang bersyarat, Ustadz? Akhi, menghadiahkan pahala kepada mayat kalau memang ada dalilnya nggak masalah. Contoh, sedekah. Semua ulama sepakat bahwa sedekah untuk mayat boleh. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama, menghadiahkan bacaan Quran untuk mayat, sampai atau tidak? Imam Ahmad mengatakan sampai. Dalilnya qiyas, dikiaskan kepada sedekah. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Satu riwayat sama dengan pendapat Imam Ahmad. Tapi riwayat yang paling kuat dari Imam Syafi'i tidak sampai. Dan itu yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Alasannya, Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah satupun mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Bahwa menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat itu tidak sampai. Makanya ya akhwal Islam, ya, menghadiahkan pahala itu hendaknya dibatasi dengan yang sesuai dengan dalil saja. Kalau ada dalilnya, silahkan. Kalau nggak ada dalilnya, jangan. Karena masalah sampai atau tidaknya pahala itu masalah gaib. Dan masalah gaib hanya boleh ditetapkan oleh apa? Wahyu. Dalil. Dan tidak bisa dikiaskan. Iya. Nah ini akhwal Islam. Untuk menghilangkan was-was keberadaan Allah itu bagaimana ya Ustaz? Akhi, baca Al-Quran, baca hadis, baca perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Anda akan dapatkan dalam Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Adapun was-was antum yang mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Maka kita katakan itu akibat antum menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Makhluk betul. Kalau makhluk berada di suatu di atas, berarti dia butuh apa? Tempat. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah mendengar, Allah melihat. Mendengar Allah dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar. Demikian pula istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwa makhluk di atas ranjang. Jangan samakan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kaidah-kaidah tauhid asma wa sifat. Iya. Ini udah muncul nih musik-musik ini, Mas. Apakah termasuk syirik orang yang tawakal dengan usahanya? Iya. Di mana dia
menyandarkan hati kepada usahanya, bukan kepada Allah. Syirik itu, Pak. Makanya kata para ulama, tawakal itu ada 2 rukun. Rukun yang pertama menyandarkan hati kepada Allah, yang kedua usaha. Maka siapa yang bersandar kepada Allah tapi tidak usaha, pemalas namanya. Dan siapa yang berusaha tapi menyandarkan hatinya bukan kepada Allah tapi kepada skill dan kemampuannya, maka dia syirik. Itu termasuk syirik, Pak. Iya. Saya pernah dengar ada tauhid mulkiyah atau hakimiyah. Ini yang bikin orang khawarij, Mas. Kaum takfiri. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Yushammu minhu raihatun natin. Ya. Tercium darinya bau busuk. Karena mereka kaum khawarij, kaum takfiri mengadakan tauhid hakimiyah, tauhid untuk mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dan hukum Allah. Karena mereka punya keyakinan semua hakim yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak sudah. Dan itulah keyakinan khawarij. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah memberikan perincian. Kapan sampai kepada derajat kafir, kapan belum sampai kepada derajat apa? Kafir. Karena orang yang berbuat maksiat pun ada makna berhukum kepada hukum selain Allah. Anda yang makan riba, riba bukan hukum Allah. Anda yang berzina, zina bukan hukum Allah. Maka kalau secara mutlak setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, maka konsekuensinya setiap pelaku maksiat pun kafir. Dan itulah keyakinan khawarij. Iya. Tauhid hakimiyah tidak ada. Seperti apa tawakal yang benar, Ustadz? Sudah kita sebutkan tadi kalau terpenuhi 2 syarat. Rukun. Yang pertama, hati kita bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua, usaha. Iya. Jika sholat kadang khusyuk, kadang tidak. Apakah itu berarti mempermainkan sholat? Enggak. Itu menunjukkan iman antum naik turun. Kalau lagi naik khusyuk, kalau lagi turun nggak bisa khusyuk. Iya. Bukan berarti antum orang yang mempermainkan sholat. Enggak. Buktinya antum masih sholat kok. Cuma permasalahannya kekhusyuan itu sering terganggu, Pak. Ya, kadang banyak pikiran. Makanya kalau kita mau khusyuk, Pak, usahakan urusan kita beresin dulu. Nah ini saudaraku, jadi masalah tidak khusyuk itu ya bukan menjadikan sholat itu sebagai permainan, sama sekali tidak. Rasulullah pernah nggak khusyuk kok. Waktu itu Rasulullah SAW pernah diberi hadiah pakaian, ternyata pakaiannya itu ada apa corak-coraknya gitu. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung membuka pakaian itu dan berkata, coraknya ini membuat saya tidak bisa khusyuk. Tolong kembalikan. Umar bin Khattab pernah sholat, ya dalam sholat memikirkan membereskan pasukannya gimana, ya. Sampai beliau lupa baca Al-Fatihah. Rasulullah pernah suatu ketika mengirim seseorang ke gunung untuk berjaga di atas gunung. Ketika masuk waktu subuh, itu penjaga belum pulang juga. Akhirnya beliau sholat subuh sambil melihat ke gunung. Sambil melihat kemana? Ke gunung. Itu hadisnya sahih, Pak. Makanya kalau antum tidak khusyuk karena sesuatu yang sifatnya syar'i, ya itu gak apa-apa.
tidak mempengaruhi sholat. Rasulullah pernah sholat subuhnya biasanya lama, ini cepat. Setelah sholat beliau langsung tergopoh-gopoh masuk ke mana? Ke masjid, ke rumahnya. Kemudian ditanya, kata Rasulullah, tadi waktu aku sholat, aku ingat ada emas yang belum aku bagikan. Makanya Rasulullah langsung meringkaskan sholatnya gara-gara itu. Iya. Yang musibah itu kalau mikirinnya sesuatu yang enggak, mikirin main game, mikirin ya sepedahan, mikirin AWW, ini bahaya nih. Tetangga ana wafat mendadak. Banyak yang percaya bahwa beliau korban tumbal. Arwahnya diculik sama jin. Gak bener, Pak. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, banyaknya wafat mendadak. Kata Rasulullah begitu. Ya. Tapi juga ada hadis Rasulullah berlindung kepada Allah dari wafat mendadak. Ada hadisnya. Namun kata para ulama, wafat mendadak itu tergantung keadaannya. Kalau dia keadaannya sedang sholat, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau lagi baca Quran tiba-tiba meninggal, alhamdulillah. Lah ini lagi zina tiba-tiba mati, aduh, naudzubillah. Iya, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Merayakan ulang tahun kita termasuk tasyabuh enggak? Yang saya tahu dari perkataan para ulama, iya. Karena ulang tahun itu bukan dari Islam. Asalnya dari orang Nasrani. Dan juga tidak ada satupun Rasulullah dan para sahabatnya merayakan apa? Ulang tahun dirinya. Tidak pula para ulama. Ya, tidak ada. Allahu a'lam. Zaman sekarang ini banyak sekali yang mendukung apa? LGBT. Allah musta'an, Pak. Ngeri, Pak. Sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap kita dakwah. Terutama pada tauhid dulu, Pak. Kenapa orang bisa jadi seperti itu? Akibat tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya kuat, nggak bakalan, Pak. Antum melihat di negara tauhid Saudi, nggak laris itu, Pak. Nggak laku. Ya. Adanya hal-hal seperti ini, ada yang mendukung dan yang lainnya, itu dia. Karena lebih ngikutin hawa nafsu, syahwat. Atau karena dibayar, atau karena takut diancam, sehingga akhirnya tidak tertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Pak, kalau ana diam, antum diam, semua kita diam, wallahi akan terus menggeliat ya. Kita tidak boleh diam. Kalau mereka aja nggak diam, masa kita diam? Mereka terus mendakwahkannya. Mereka terus berjuang bagaimana supaya ya suka sesama jenis itu bisa laris. Masa kita diam? La wallah, kita tidak boleh diam, saudara. Iya. Jika seseorang diberi izin untuk mengurus sebidang tanah atau kebun, tapi kemudian orang tersebut mengizinkan saudara-saudaranya untuk dimakamkan di atas tanah tersebut,
tanpa terlebih dahulu meminta izin ahli waris. Padahal ahli warisnya masih hidup, bagaimana hukumnya? Pertama, menguburkan mayat di tanah pribadi bukan di perkuburan umum itu nggak boleh, Pak. Tidak boleh, kecuali kalau memang tanah tersebut diperuntukkan untuk perkuburan. Iya. Adapun kemudian menguburkan di tanah pribadi, apalagi itu milik ahli waris, itu kan punya orang. Wajib izin dulu dong. Ya. Maka kalau ahli waris tahu ternyata dikuburkan di situ kuburan, mereka punya hak untuk membongkar kuburan itu dan memindahkannya ke perkuburan umum. Ya. Apakah tawasul bertentangan dengan tauhid? Tergantung tawasul seperti apa. Kalau tawasulnya dibolehkan secara syariat, nggak masalah. Seperti tauhid, seperti tawasul melalui asmaul husna. Tawasul melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Boleh, ada dalilnya. Tawasul melalui amalan soleh. Boleh, nggak masalah. Yang diingkari oleh para ulama itu tawasul melalui apa? Jah kedudukan seseorang. Adapun hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Tawassullah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah itu agung, itu hadis palsu, Pak. Ikhwatal Islam. Apalagi tawasul kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, akhi. Mayat tidak bisa menyampaikan doa kepada Allah. Mayat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Anda tahu bahwa si mayat ini sudah diberikan izin? Ya. Nanti di hari kiamat baru Allah akan memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan apa? Syafaat. Karena syafaat itu hanya milik Allah saja. Apakah termasuk kesyirikan apabila meyakini sebab turunnya hujan karena proses penguapan air dan yang lain-lain? Kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah ya proses terjadinya apa? Hujan, dan itu terbukti secara ilmiah, silahkan. Tidak termasuk syirik, tidak. Makanya kalau misalnya ada orang berkata, awan mendung, sepertinya ini pertanda akan hujan. Enggak masalah. Karena dia melihat ada apa? Tanda saja. Itu namanya menjadikan itu sebagai tanda. Pertanda turun hujan. Tapi tidak boleh meyakini ini pasti bakalan hujan, belum tentu juga. Ya. Karena yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.